Assalamualaikum Bunda. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jumpa kembali dengan aku, Delia Lestari. Gak kerasa ya teman-teman, ini tuh udah awal bulan Maret lagi aja. Dan waktunya aku untuk budgeting di bulan Maret ya. Untuk bunda-bunda semuanya, kalian gimana nih? Udah mulai budgeting atau belum? Kalau belum, yuk bareng-bareng kita sama-sama belajar ya bunda-bunda. Dan bagi yang udah mulai budgeting, semoga kita selalu konsisten ya untuk melakukan budgeting di setiap bulannya. Memang sih ya teman-teman, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dengan konsisten itu pasti selalu ada aja cobaannya ya teman-teman. Tapi balik lagi ke kitanya ya teman-teman. Jika udah dilandasi dengan niat itu, insya Allah semuanya itu akan selalu berjalan ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri, dulunya juga itu aku pas mau mulai budgeting itu suka mikir-mikir dulu ya teman-teman. Aku tuh kadang suka berpikir, aduh gimana ya nanti aku tuh bakal bisa budgeting apa enggak gitu, aku tuh bakalan bisa mengatur keuangan aku dengan baik atau enggak. Tapi dengan niat dan tekad yang bulat, akhirnya aku tuh memutuskan untuk aku mau belajar untuk memulai budgeting seperti itu teman-teman. Dan sebelum aku masuk ke videonya, itu aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tuh aku buat biaya budgeting seperti ini tuh bukan bermaksud untuk sombong atau untuk pamer ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku niatnya cuma mau share atau berbagi pengalaman budgeting bulanan aku ya. Untuk pemasukan dan pengeluaran aku di bulan Maret itu tuh masih seperti biasa ya teman-teman. Jadi belum ada perubahan. Tetapi mungkin nanti untuk evaluasi aku tuh udah ada di kampung halaman aku ya teman-teman. Karena rencananya di pertengahan bulan Maret ini tuh aku tuh mau pulang kampung. Aku mau mulai ambil cuti ya teman-teman. Karena usia kehamilan aku tuh udah masuk di 37 minggu. Doain ya teman-teman, semoga di persalinan nanti aku tuh bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun ya. Amin. Dan langsung aja di sini tuh ada pemasukan ya, pemasukan suami dan istri aku tuh ada sebesar 7.500.000. Dan lanjut di situ tuh ada untuk tabungan wajib aku anggarkan sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman. Terus untuk dana darurat aku anggarkan sebesar 100.000. Untuk arisan itu ada 300.000 dan untuk dana sinking fund itu ada sebesar 150.000. Untuk sinking fund itu aku bagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu ada untuk barang impian dan untuk dana liburan. Untuk barang impian itu tuh targetnya aku tuh mau dibeliin lemari ya teman-teman, lemari yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya di rumah aku yang di Jakarta itu sudah ada lemari ya, tapi lemarinya itu udah penuh, udah terlalu banyak baju aku dan suami aku, makanya tuh aku mau beli lemari yang agak sedikit lebih besaran lagi ya teman-teman. Dan itu tuh nggak tahu nanti bakalan nyampe targetnya itu nyampe bulan berapa ya teman-teman. Tapi sebenarnya sih aku pengen setelah aku selesai cuti, aku tuh pas pulang ke Jakarta, aku tuh pengen beli lemarinya ya teman-teman. Doain aja ya teman-teman, semoga untuk anggaran beli lemari itu secepatnya bisa segera terkumpul ya. Dan semoga aku tuh diberikan rezeki tak terduga ya teman-teman. Amin. Dan lanjut di sini tuh ada pengeluaran aku, pengeluaran yang rutin aku keluarin ya teman-teman di setiap bulannya, yaitu ada untuk orang tua sebesar 1 juta. Maaf ya teman-teman, di sini nominal untuk orang tua itu aku tuliskan bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman, tapi di sini tuh aku hanya ingin menyisihkan sedikit rezeki yang aku dapat untuk orang tua aku ya teman-teman dan orang tua suami aku. Walaupun nominalnya itu nggak besar, tapi semoga ini tuh bisa jadi untuk membantu perekonomian mereka ya teman-teman. Dan semoga ini tuh bisa jadi motivasi untuk aku dan teman-teman ya. Karena sedekah yang paling utama yaitu memberi kepada kedua orang tua kita ya.
Dan lanjut di situ ada untuk cicilan rumah sebesar 2.250.000, untuk belanja bulanan yaitu sebesar 500.000, untuk belanja mingguan yaitu sebesar 600.000 ya. Itu tuh 600.000 aku bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Jadi per minggunya itu ada 150.000. Dan untuk beras yaitu 150.000. Ini aku masih tetap anggarkan 150.000 ya teman-teman, karena nanti pertengahan bulan kan aku tuh mau cuti, mau pulang, jadi kemungkinan itu 150.000 cukup untuk beras suami aku di Jakarta ya teman-teman. Dan terus yaitu ada untuk jajan sebesar 400.000, untuk bensin 200.000, untuk gas 50.000, dan untuk galon 50.000. Dan di situ ada untuk air yaitu sebesar 100.000, untuk listrik sebesar 100.000, untuk kuota dan internet yaitu ada sebesar 150.000, untuk biaya tak terduga itu ada 300.000, dan untuk sedekah itu ada 100.000. Nah, jadi total pengeluaran yang rutin aku keluarkan setiap bulannya yaitu ada sebesar 5.950.000 ya teman-teman. Jadi untuk total pengeluaran dan total tabungan itu kalau misalnya di jumlah itu totalnya sama ya teman-teman, yaitu sama seperti pemasukan aku. Dan akhirnya ini aku udah selesai ya teman-teman untuk mencatat semua anggaran pengeluaran aku untuk bulan Maret ya. Dan waktunya ini aku masukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Dan ini tuh untuk dompet disiplinnya, semua pos-posnya udah kosong ya teman-teman, karena kemarin itu udah aku ambil untuk evaluasi bulan Februari. Dan ini adalah salah satu part yang paling aku suka ya teman-teman, yaitu masukkan uang ke dalam posnya masing-masing. Sebenarnya untuk transaksi secara tunai itu ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau menurut aku plusnya yaitu kita tuh kayak ngerasa seneng aja ya teman-teman, seneng bahagia karena kita tuh megang uang secara fisiknya seperti itu. Jadi kita tuh kayak ngerasa punya banyak uang gitu ya untuk pengeluaran kita di setiap bulannya seperti itu. Tapi terkadang minusnya itu karena kita megang cash, takutnya itu kita tuh kalau belanja apa-apa tuh kalap ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa mengontrol, takutnya seperti itu karena mikirnya tuh aku tuh pegang cashnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini tapi aku masih belum minus ya teman-teman, alhamdulillah. Dan tadi itu untuk listrik dan kuota atau internet itu aku tidak masukkan ke pos ya, karena itu tuh biasanya aku transaksinya via transfer. Dan alhamdulillah ini untuk dompet disiplinnya semuanya udah terisi ya teman-teman untuk pos-posnya. Dan ini ada sisa 250.000 yaitu untuk dana darurat dan untuk sinking funds. Dan untuk dana darurat ini langsung aja aku masukkan 100.000, untuk liburan itu ada 50.000, dan untuk barang impian itu ada 100.000. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk dana darurat di bulan kemarin itu aku nggak ada terpakai, jadi masih utuh. Dan ini ada tambahan sinking fund yaitu beli stroller buat baby aku nanti. Tapi ini tuh nggak aku anggarkan ya teman-teman, karena ini tuh aku masukkan ke anggaran ini tuh dari rezeki tak terduga dari suami aku. Dan totalnya yaitu tadi alhamdulillah sudah ada 300.000. Semoga nanti sampai baby aku lahir aku bisa ngumpulin sampai pas ya untuk beli stroller, amin. Dan segitu dulu untuk video budgeting bulan Maret dari aku ya teman-teman. Makasih udah nonton video aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.